Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video explainer mengenai konsep dasar perkembangan. Hakikat perkembangan, suatu proses perubahan pada seseorang ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Hakikat perkembangan dapat dilihat paling tidak dari 3 konsepsi. Yang pertama ada konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi. Yang kedua, konsepsi gestalt dan neo-gestalt. Dan yang ketiga, konsepsi sosiologisme. Konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi. Dalam proses asosiasi yang paling penting adalah bagian-bagian, sementara keseluruhan merupakan hal yang sekunder. Tokoh-tokoh dalam konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi ada 4. Yang pertama yaitu John Locke mengenai tabula rasa. Yang kedua, Thorndike mengenai koneksionisme. Yang ketiga, John B. Watson mengenai behaviorisme. Dan terakhir, Pavlov tentang conditioning. Konsepsi gestalt dan neo-gestalt. Pribadi manusia itu terdiri dari lapisan-lapisan atau biasa disebut dengan strata. Makin dewasa seseorang, maka makin bertambah lapisannya. Tokoh konsepsi ini adalah Kurt Lewin dan Wertheimer. Konsepsi sosiologisme. Anak itu pada mulanya adalah asosial atau belum mengenal norma-norma sosial yang dalam perkembangannya berubah ke arah sosial. Tokoh konsepsi ini adalah Mark Baldwin. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan pada perjalanan waktu tertentu. Ditandai dengan proses bertambahnya tinggi dan volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Sementara perkembangan adalah sebuah proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Maka dapat dibedakan bahwa yang disebut dengan pertumbuhan adalah peningkatan di bidang massa atau berat dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan secara bertahap dalam kemampuan, emosi, dan keterampilan yang terus berlangsung hingga mencapai usia tertentu. Aspek-aspek perkembangan yang pertama yaitu aspek fisik. Perkembangan ini terjadi pada fisik. Perkembangan fisik manusia terjadi dari masa pralahir dan terus berlangsung sampai setelah lahir. Kemudian yang kedua yaitu aspek inteligensi. Inteligensi atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Perkembangan inteligensi dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Kemudian yang ketiga yaitu aspek emosi. Aspek emosi dibagi menjadi 2 yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Ada 5 macam yang termasuk kepada emosi psikis. Yang pertama yaitu perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, perasaan estetis, dan perasaan ketuhanan. Kemudian yang keempat yaitu aspek sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh perlakuan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan anak ke lingkungan sosial dan norma-norma sosial. Kemudian yang kelima yaitu aspek bahasa. Bahasa termasuk ke dalam aspek perkembangan karena sebagaimana kita ketahui ketika bayi lahir, bayi belum mampu berkata-kata. Bahasa universal yang dimiliki bayi adalah menangis. Kemudian yang keenam yaitu aspek bakat. Bakat dapat berkembang dengan cepat jika ada fasilitas yang dapat mengembangkannya, misalnya melalui latihan atau sarana pendukung lainnya. Dan terakhir yaitu aspek nilai, moral, dan sikap. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis, maka anak pun mengalami perkembangan sikap, nilai, dan moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor genetika atau herediter dan faktor lingkungan. Herediter adalah totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen. Selain faktor herediter yang mempengaruhi perkembangan individu adalah faktor lingkungan.
Faktor lingkungan yang dimaksud adalah bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Yusuf dan Sugandi, pada 2018 ada 6 prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak berhenti atau never ending. Perkembangan pada diri individu terus berlanjut mulai dari masa konsepsi sampai masa tua. Setiap bertambah usia, maka ada perkembangan yang terjadi pada individu, baik fisik maupun psikis. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan pada individu terjadi secara teratur mengikuti pola tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap fase perkembangan dari setiap aspek perkembangan memiliki ciri khas tertentu, dan ciri khas ini dapat dijadikan indikator ketercapaian perkembangan individu pada fase tersebut. Dan yang terakhir, setiap individu yang normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Sekian tayangan video explainer dari kelompok 1 mengenai konsep dasar perkembangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.